Dek Ilham, sudah jam berapa ini? Sudah malam loh. Kamu sudah ngerjain PR apa belum? Besok dimarahi ibu guru loh kalau nggak ngerjain PR-nya. Ya kakak Vira, ini juga lagi mau ngerjain. Gampang kalau nanti nggak tahu atau nggak ngerti kan tinggal lihat di Google. Ngomong-ngomong sudah matang apa belum roti bakarnya? Laper nih. Iya nih lagi disiapin, tinggal masukin ke mang roti aja kok. Tinggal tekan tombolnya, tunggu 3 menit, matang deh. Cepat kan? Hehehe, ya cepat. Orang pakai listrik, coba pakai kayu bakar. Ribet, bin lama pastinya. Lah dek, makanya kita harus bersyukur. Sekarang nih, mau ngapa-ngapain gampang karena sudah ada listrik. Mau masak nasi tinggal colokin rice cooker, mau nyuci tinggal pakai mesin cuci, kalau kepanasan tinggal nyalain kipas atau AC. Mau setrika, gak usah pakai arang-arang lagi kayak zaman dulu. Dan sekarang, kamu juga kalau mau belajar atau ngerjain PR, gak harus di siang hari. Karena di malam hari sudah ada lampu. Bisa pakai bantuan Google lagi di HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat dan cerdas, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Sudah tahu kan kira-kira apa yang akan kita pelajari dengan melihat ilustrasi video pembukaan tadi? Iya, kita akan belajar tentang listrik yang terangkum dalam tema 3, subtema 1, muatan IPA, komponen dalam rangkaian listrik sederhana. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tahukah kalian siapa penemu listrik yang bisa mengubah wajah dunia? Michael Faraday dikenal sebagai bapak listrik. Pada 1831, Faraday menemukan pengaruh elektromagnetik. Magnet tersebut ditimbulkan oleh pengaruh arus listrik yang mengalir melalui suatu kumparan kawat penghantar listrik dan kemudian disebut hukum Faraday. Penemuan tersebut menjadi dasar terciptanya membangun generator pembangkit listrik. Dengan adanya pembangkit listrik, kita dapat menikmati listrik di rumah kita. Tahukah kamu dari mana listrik dihasilkan dan bagaimana penyalurannya hingga sampai ke rumah kita? Listrik sebagian besar dihasilkan oleh pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan listrik atau daya listrik dalam skala besar dengan menggunakan berbagai tenaga atau sumber energi. Di antaranya adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Contohnya PLTA Gajah Mungkur, PLTA Karangkates, PLTA Cirata, dan lain-lain. Kemudian PLTB atau pembangkit listrik tenaga Bayu. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Contohnya PLTU Paiton. PLTU Suralaya, dan kemudian pembangkit listrik tenaga gas, contohnya PLTG Sanbera, PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel, dan masih banyak lagi pembangkit listrik tenaga lainnya. Dari pusat-pusat pembangkit listrik, arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik disalurkan ke rumah-rumah penduduk dan tempat lain yang memerlukan. Dari pembangkit listrik, sumber energi listrik juga dapat diperoleh dari baterai, aki, panel surya, dan juga generator dinamo. Sumber energi listrik mengalirkan energi listrik yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik dan elektronik. Peralatan
Muatan listrik dan elektronik terdiri atas beberapa komponen yang disusun membentuk suatu rangkaian. Jadi bisa kita simpulkan bahwa rangkaian listrik adalah gabungan komponen-komponen listrik. Adapun komponen-komponen listrik itu, yang pertama adalah 1. Sumber listrik adalah alat yang berfungsi menghasilkan arus listrik atau energi listrik. Contohnya adalah batu baterai, akumulator, maupun generator. Yang kedua adalah penghantar atau konduktor listrik, yaitu alat yang berfungsi menghantarkan atau menyalurkan arus listrik atau energi listrik. Contohnya adalah kabel listrik. Yang ketiga adalah alat-alat listrik, yaitu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi lain yang dibutuhkan oleh manusia. Contohnya adalah saklar, steker, sekring, stop kontak, ataupun fitting. Adapun cara kerja rangkaian listrik adalah sebagai berikut. Jika rangkaian listrik dihubungkan dengan sumber tegangan, akan menimbulkan aliran energi listrik yang disebut arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik dari kutub positif ke kutub negatif dalam suatu rangkaian listrik. Arus listrik terbentuk jika ada muatan listrik yang bergerak. Secara sederhana, aliran arus listrik dapat diamati dengan alat bantu berupa baterai, kabel, penghantar, dan bola lampu. Pada kutub positif baterai terdapat muatan listrik. Sementara itu, pada kutub negatif baterai terdapat muatan listrik negatif. Kutub positif memiliki potensial lebih tinggi daripada kutub negatif. Oleh karena itu, jika kabel dihubungkan pada kutub positif dan kutub negatif baterai akan ada arus listrik. Adanya arus listrik di dalam kawat kabel dapat menyebabkan bola lampu dalam rangkaian itu menyala. Rangkaian ini disebut rangkaian listrik tertutup. Jika salah satu ujung kabel dilepas dari kutub baterai, tidak akan terjadi arus listrik. Akibatnya, bola lampu tidak akan menyala. Rangkaian seperti ini disebut rangkaian listrik terbuka. Jadi, arus listrik hanya mengalir pada rangkaian listrik tertutup. Konsep rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan peralatan listrik dan elektronik. Contoh rangkaian listrik sederhana yaitu adalah dalam penggunaan senter. Nah, tugas kalian adalah mengidentifikasi nama komponen senter dan fungsinya. Tuliskan dalam selembar kertas sebagai laporan hasil pengamatan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang komponen-komponen dalam rangkaian listrik sederhana. Semoga bisa bermanfaat. Nanti kita akan sambung di pelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.